I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dari audit. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian tentang audit itu sendiri. Audit merupakan ilmu yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap pengendalian intern, di mana bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengamanan supaya dapat mendeteksi terjadinya penyelewengan dan ketidakwajaran yang dilakukan oleh perusahaan. Proses audit sangat diperlukan oleh suatu perusahaan karena dalam proses tersebut, seorang akuntan publik dapat memberikan pernyataan pendapat terhadap kewajaran dan kelayakan laporan keuangan berdasarkan international standard auditing yang berlaku umum. Sekarang kita masuk ke dalam tujuan audit, yang dimana tujuan audit sendiri itu terdiri atas 6. Tujuan audit merupakan tujuan perusahaan yang perlu dimiliki untuk melakukan suatu pengendalian intern untuk menjamin pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka dalam pelaksanaan kegiatan harus diawali dan diawasi, dan sumber ekonomi yang dimiliki harus dikerahkan dan digunakan sebaik mungkin. Berdasarkan beberapa definisi audit ditemukan bahwa dapat diketahui tujuan audit pada umumnya untuk menentukan keandalan dan integritas informasi keuangan, ketaatan, kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan regulasi, serta pengamatan aset. Dengan demikian, tujuan audit menghendaki akuntan memberi pendapat mengenai kelayakan dari pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar auditing. Tujuan auditing yang pertama yaitu memastikan kelengkapan, yang dimana tujuan audit yang pertama ini adalah memastikan kelengkapan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Audit diperlukan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi dicatat dan dimaksudkan ke dalam jurnal dengan segala kelengkapannya. Dan yang kedua, memastikan ketepatan. Tujuan audit ini memastikan semua berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini juga termasuk transaksi dokumentasi, perhitungan yang benar, jumlah yang tepat, dan pengklasifikasian berdasarkan jenis transaksi. Tujuan audit yang ketiga yaitu memastikan eksistensi, yang dimana tujuan ini memastikan eksistensi atau kebenaran semua harta dan kewajiban yang dimiliki perusahaan tertentu. Dengan kata lain, semua transaksi yang dicatat sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Tujuan audit yang keempat yaitu membuat penilaian, yang dimana tujuan ini adalah membuat sebuah penilaian yang berguna untuk melaporkan bahwa semua standar prinsip yang berlaku umum telah diaplikasikan dengan benar. Tujuan audit yang kelima adalah membuat klasifikasi. Tujuan ini untuk memastikan kegiatan, baik itu transaksi atau operasional, diklasifikasikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan yang keenam, membuat cut-off. Tujuan ini tak kalah penting adalah memastikan bahwa semua transaksi yang dekat dengan tanggal neraca dicatat dalam periode yang sesuai. Asersi manajemen adalah pernyataan manajemen yang dituangkan dalam elemen laporan keuangan, misalnya tentang saldo kas, piutang, persediaan, penjualan, dan seterusnya. Secara tersirat, asersi manajemen menyatakan 5 aspek saldo rekening, yaitu eksistensi atau terjadinya kelengkapan hak dan kewajiban penilaian suatu alokasi, penyediaan, dan pengungkapan. Asersi manajemen atau eksistensi atau terjadinya saldo rekening benar-benar ada dan transaksi benar-benar terjadi. Kelengkapan, tidak ada saldo rekening atau transaksi yang tidak dilaporkan hak dan kewajiban. Saldo rekening benar-benar haknya perusahaan atau kewajiban perusahaan. Penilaian dan alokasi, transaksi telah dinilai dan dibukukan dengan tepat. Penyajian dan pengungkapan, saldo rekening telah disajikan dan diungkapkan dengan tepat sesuai dengan PABU. Ilustrasi asersi manajemen: saldo piutang 11 juta, eksistensi atau terjadinya kelengkapan hak dan kewajiban, penilaian atau alokasi. Penyajian dan pengungkapan memenuhi aspek-aspek asersi manajemen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bukti audit.
Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka atau informasi lainnya disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya. Yang berikut bukti audit dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama pemahaman auditor atas bisnis, industri, dan klien. Yang kedua itu perbandingan antara harapan auditor atas laporan keuangan dengan buku dan catatan klien. Dan yang ketiga itu keputusan tentang asensi yang material bagi laporan keuangan. Yang keempat, keputusan tentang risiko bawaan dan risiko pengendalian. Bukti dari data akuntansi itu yaitu berupa jurnal, buku besar, buku pembantu, dan yang kedua itu pedoman akuntansi terkait informasi dan catatan memorandum atau kertas kerja perhitungan dan rekonsiliasi. Dan bukti pendukung lainnya seperti yang pertama dokumen, yaitu seperti cek, faktur, perjanjian, kontrak, dan lain-lain. Konfirmasi dan pernyataan tertulis. Yang berikut yaitu informasi dari wawancara, observasi, inspeksi, dan pemeriksaan fisik. Selanjutnya kita akan masuk dalam syarat bukti audit. Yang pertama relevan adalah bukti yang relevan adalah bukti yang secara logis mempunyai hubungan dengan permasalahan. Yang kedua, bukti kompeten adalah bukti yang dikatakan kompeten jika bukti tersebut sah dan diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan fakta serta memenuhi persyaratan hukum dan undang-undang. Yang berikut bukti yang cukup yaitu berkaitan dengan jumlah kuantitatif dan atau nilai keseluruhan bukti. Bukti yang cukup tersebut dapat mewakili atau menggambarkan keseluruhan atau kondisi yang dipermasalahkan. Yang berikut yang keempat, bukti yang material. Bukti yang material mempunyai nilai yang cukup berarti dan sangat penting bagi pencapaian suatu organisasi. Sedikit penjelasan terkait dengan bukti audit. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Lalu kita masuk ke materi yang berikut, yaitu prosedur audit. Prosedur audit adalah metode atau teknik yang digunakan auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi kecukupan dan kompetensi bahan pembuktian pendekatan top down dan bottom up. Contoh-contoh dalam prosedur audit yaitu prosedur analisis, inspeksi, konfirmasi, tanya, hitung, tracing, vouching, observasi, reperforming, teknik audit bantuan, komputer, bukti analisis, bukti fisik dan dokumen, bukti konfirmasi, bukti lisan dan pernyataan, bukti matematik, bukti dokumen, dan bukti fisik dan bukti elektronik. Prosedur audit terdapat beberapa program audit yaitu prosedur analisis, prosedur pendahuluan, uji estimasi akuntansi, uji kontrol, uji transaksi, dan uji penyajian dan pengungkapan.